Pura Delta Lestari, kode saham Dimas, merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya saham di industri real estate yang dividennya menarik. Dengan market cap 8 triliun, current PE di sekitar 9 kali, dan profit margin tinggi. Dimas memiliki dividen yield 10,5%. Video kali ini, kita akan bahas dividen dari Dimas ini. Kira-kira bagus atau tidak bagi investor dividen. Disclaimer, video ini bukan rekomendasi jual beli. Jadikan ini sebagai tambahan informasi bagi teman-teman yang tertarik kepada saham-saham di industri properti yang bagi dividen tinggi. Saat ini, dividen yield Dimas mencapai 10,5%. Yield ini merupakan yang tertinggi jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis di industri real estate, di mana rata-rata hanya berada di 3%. Selain memiliki yield tinggi, Dimas tampaknya juga rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Kita juga bisa lihat di kolom dividen per share, di mana walaupun tidak bertumbuh setiap tahun, fluktuasi jumlah dividen per share tidak begitu tinggi. Artinya sejak 2015 hingga 2022, dividen Dimas selalu berada di atas rata-rata industri real estate. Jika kita screening singkat menggunakan Simply Wall Street, Dimas tampaknya tidak memiliki rasio dividen yang baik. Earnings coverage mereka sangat tinggi hingga mencapai 100%. Ini berarti dividen yang dibagi jumlahnya sama dengan laba. Rasio cash payout juga mencapai 131%. Ini menandakan bahwa cash flow Dimas ternyata tidak mampu mengcover dividen. Grafik ini membandingkan historis kas dan setara kas dengan jumlah dividen yang dibayarkan. Kita bisa lihat untuk tahun 2021, kas dan setara kas hanya sebesar 599 miliar. Sedangkan Dimas menggunakan 699 miliar untuk dividen. Di periode 9 bulan 2022, keadaannya lebih baik karena kas dan setara kas meningkat menjadi 1,17 triliun. Kita juga bisa amati bahwa dividen payout ratio Dimas rata-rata setiap tahun sejak 2017 hingga 2021 memang tinggi. Di 2018 contohnya, Dimas memiliki dividen payout ratio hingga 204%. Melihat hanya dari rasio dividen saja tentunya tidak cukup untuk mengambil kesimpulan. Investor juga perlu mempertimbangkan dari sisi neraca, model bisnis, dan potensi perkembangan bisnisnya. Kita ambil contoh saham-saham REIT di US yang 90% labanya harus dibagikan dalam bentuk dividen. Dimas sendiri memiliki model bisnis yang mirip-mirip dengan REIT. Secara growth, Dimas tidak memiliki pertumbuhan dividen yang stabil. Dividen per share mereka cenderung naik turun mengikuti kinerja keuangan. Secara rata-rata, yield Dimas tidak pernah berada di bawah 6,5% atau yield terendahnya di 2016 yang lalu. Sedangkan yield tertingginya ada di 14% di tahun 2019. Artinya, walaupun investor tidak bisa berharap dividen terus stabil di 10% setiap tahun, paling tidak investor bisa berharap dividen setidaknya di atas 5%. Jadi menurut saya, Dimas walaupun memiliki yield yang tinggi dan rutin bagi dividen setiap tahun, bagi investor yang mengharapkan kenaikan dividen setiap tahun, Dimas bukan pilihan yang tepat. Indikator lain yang bisa investor dividen cek apakah dividen sustainable atau tidak adalah dari kesehatan neracanya. Dimas memiliki neraca yang sangat baik. Dimas sejauh ini tidak memiliki hutang alias free debt. Perusahaan yang hutangnya tinggi bisa mengurangi kemampuan untuk membayar dividen di masa depan, apalagi saat bisnisnya sedang lesu. Per September 2022, Dimas memiliki zero debt dengan ekuitas sebesar 5,9 triliun. Peta neraca dari Simply Wall Street berikut memperjelas kesehatan neraca dari Dimas. 2,7 triliun dalam bentuk inventory, 2,4 triliun aset jangka panjang, 1,2 triliun dalam bentuk kas dan setara kas, dan ekuitas sebesar 6 triliun. Sedangkan total liabilitasnya hanya 877 miliar. Model bisnis Dimas adalah sebagai pengembang kota terpadu, Kota Delta Mas. Per 30 September 2022, Kota Delta Mas memiliki total land bank sebesar 981 hektar, di mana 434 hektar untuk industrial, 374 hektar untuk komersial, dan 173 hektar untuk residensial. Manajemen Dimas optimis tanah yang mereka miliki cukup untuk pengembangan hingga 20 tahun ke depan. Fokus bisnis Dimas berada di industrial, di mana model bisnis mereka awet dan recurring. Karena tenan industrial cenderung jarang berpindah-pindah lokasi dan terkonsentrasi dalam satu area. Dimas memiliki 5 segmen bisnis, industri, hunian, komersial, hotel, dan sewa.
di mana kontribusi revenue terbesar berasal dari segmen industri. Per 2021, Demas memiliki revenue 1,18 triliun yang berasal dari segmen industri, atau 81,9% sendiri dari total revenue. Demas memiliki konsentrasi area di daerah Jakarta Cikampek. Mayoritas tenan merupakan bisnis otomotif seperti KITIC, Suzuki, Astra, Hyundai, hingga Kohler. Jadi melihat model bisnis hingga tenan industrial dengan nama besar, pendapatan Demas bisa diandalkan kestabilannya. Sebagai kesimpulan, Demas memiliki model bisnis yang cukup bisa diandalkan untuk dividen. Kekurangan Demas adalah dari model alokasi dividennya yang tipis-tipis dengan earnings dan cash flow-nya. Jadi dividen per share akan fluktuatif mengikuti kinerja dan kondisi keuangan Demas. Investor yang mencari pertumbuhan dividen setiap tahun tidak bisa mengandalkan Demas. Namun, bagi investor yang mengharapkan income yang tinggi dari dividen, Demas mungkin bisa masuk ke dalam watchlist. Apalagi kita juga berpotensi mendapatkan capital gain jika industri properti sedang booming. Apalagi harga saham Demas yang saat ini masih berada di bawah rata-rata terendahnya sejak 2015.